Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang semoga dalam limpahan nikmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita aturkan segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha melimpahkan nikmat dan juga rahmat. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang dengan nikmat-nikmat Allah itulah sempurna segala amal kebaikan. Tidaklah ada yang menghantarkan kita sampai di masjid ini kecuali Allah Ta'ala yang melapangkan dada kita untuk menerima syariatnya. Allah Ta'ala yang meringankan langkah kaki kita dari rumah-rumah kita menuju masjidnya. Maka itu pula yang semestinya kita syukuri, bukan hanya sekedar rizki yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala bagi seluruh makhluk, namun dengan iman dan juga amal inilah semestinya kita bersyukur kepada Allah SWT. Lebih-lebih kelak ketika ahli jannah telah masuk ke dalam jannah, ucapan yang mereka pertama kali sampaikan apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Berkatalah mereka para ahli surga ketika telah menginjakkan kaki di surga. Alhamdulillah, ya, kata mereka apa? Segala puji bagi Allah alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan petunjuk kepada kami lihada, yakni kepada agama ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidak mungkin kita ini termasuk orang yang mendapatkan petunjuk jikalau bukan karena Allah menghendaki petunjuk bagi kita. Maka sekali lagi kita bersyukur atas nikmat hidayah, nikmat taufik, yang nikmat itu melebihi dunia dan isinya. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang Allah utus sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Rasul yang terakhir, yang kiranya usia beliau pun juga tidak sepanjang nabi-nabi terdahulu. Namun Allah muliakan beliau menjadi khairul mursalin, sebaik-baik rasul, ya. Yang itu bukan tanpa sebab, karena lebih dahulu Allah telah memilah dan memilih. Ya, dalam satu hadis disebutkan, innallaha attala ala qulubil ibad. Allah Ta'ala itu memperhatikan hati para hambanya. Ya, ittala itu menelaah, ya, mempelajari, meneliti, ya, melihat dengan seksama. Maka Allah dapati hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling baik, hati yang terbaik, hati yang paling tulus. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih beliau, ya, sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mendengar, ya, Muhammad al-Mustafa. Beliaulah yang dipilih di antara seluruh nabi menjadi nabi yang terbaik, rasul yang terbaik. Dan berkah itu, ya, turun kepada umat beliau, sehingga Allah menyebut umat ini, memuji umat ini sebagai apa? Khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang Allah lahirkan di tengah umat manusia. Ini tidak lain sekali lagi adalah berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan membuat iri nabi-nabi yang lain.
Bukan iri dalam konotasi yang negatif ya. Namun iri karena apa? Allah lebihkan Rasulullah di antara seluruh nabi, bahkan di antara seluruh makhluk. Kelak di hari yang dijanjikan, Rasulullah akan berbangga dengan banyaknya umatnya, yang bukan hanya sekedar banyak jumlahnya, namun umat yang taat kepada Allah. Di peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah pernah ditampakkan oleh Jibril ya, sekelompok kecil. Ada pula ya, an-nabiyyu wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Ditambahkan pula di Isra Mi'raj itu ada nabi yang bersamanya hanya ada 1-2 orang pengikut. Wan nabiyyu wa ma'ahu rahat. Ada nabi yang bersamanya sekelompok orang, sekelompok kecil. Ya. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki satu pun pengikut. Bisa dibayangkan. Itu nabi, rasul. Namun tidak memiliki pengikut. Kemudian ditampakkan sekelompok yang banyak. Beliau mengira bahwa itu adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Jibril, bukan. Itu bukan umatmu. Itu adalah umatnya Musa alaihissalam. Yang jumlahnya lebih banyak daripada yang sebelumnya tadi. Rasul masih sabar menanti, manakah umatku? Fa idza bisawadin 'azim. Hingga ditampakkan sekelompok yang hitam legam. Maksudnya adalah dari kejauhan nampak banyak. Ya, sebagaimana semut itu ya. Kalau dari kejauhan itu tidak nampak bahwa itu banyak. Tapi kalau kita jumpai semut di dekat sarangnya, kita lihat itu, maka ternyata ada banyak sekali. Itulah umat Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya paling banyak di antara umat-umat yang lain. Yang nantinya yang mula-mula pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad SAW yang bersama beliau 70,000, ada 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka yang 70.000 ini masuk dalam surga tanpa hisab. Artinya tanpa harus disidang dengan seksama. Ya, karena bagi mereka adalah hisaban yasir. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, mereka yang kelak mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, mereka itu akan dihisab dengan hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Ketika hamba dihadapkan Allah SWT, hanya antara hamba tersebut dengan Allah. Allah akan menutup antara hamba tersebut dengan Allah Ta'ala dengan satir, tabir. Jadi hisabnya itu private ya, hanya antara Allah dengan hamba tersebut. Dikatakan Allah Ta'ala, "Hai fulan, dahulu engkau telah melakukan ini dan itu di tempat ini, di waktu ini." Ya, di antara amal, semua amal yang dia kerjakan, hamba itu pun hanya mengangguk, "Benar ya Allah, benar ya Allah." Hatta idza dhanna annahu halak. Sampai ketika dia mengira bahwa dia pasti celaka. Karena disebutkan itu tidak hanya hal-hal yang baik saja, keburukan yang dulu dikerjakan disampaikan oleh Allah kepada dirinya. Namun apa kata Allah? Di penghujungnya Allah katakan, "Laqad satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutupi aib-aibmu itu ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini aku telah mengampunkan seluruh dosamu. Itulah yang disebut dengan hisaban yasiran. Hisab yang mudah, tidak dipersulit. Sebagaimana orang-orang yang zalim akan bertanggungjawabkan setiap apa yang dia kerjakan, bukan hanya antara dia dengan Allah, namun termasuk dengan orang-orang yang dahulu telah dia zalimi. Maka moga-moga kita termasuk di antara mereka yang 70.000 ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini tadi sudah dibuka oleh Pak Agus nih. Saya pribadi mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah bisa membersamai para jamaah di Masjid Mujahidin, Masjid Mujahidin Pulau Sari, untuk bersama-sama kita talabul ilmi, sama-sama mempelajari ilmu yang terbaik di antara ilmu-ilmu yang ada, ilmu yang dibutuhkan oleh setiap mukmin, bahkan setiap manusia, ilmu yang akan menjadi bekal kita di dunia ini hingga selamatnya kita di akhirat. Dan Rasulullah telah menyampaikan kabar gembira, majtama'a qaumun
tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, ini masjid Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan tidak hanya membacanya saja, namun mereka mempelajari ayat-ayat Allah tadi di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, ketenangan batin, nikmat yang mahal harganya, yang jikalau sakinah ini bisa dibeli, tentu para raja yang akan lebih dahulu membelinya. Bahkan jikalau sakinah ini, ketenangannya adalah sesuatu yang berharga, tentu akan diperebutkan oleh para penguasa. Namun sakinah ini datang dari Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati kaum yang beriman. Bukan tanpa tujuan, bukan sekedar melepas lelah, penat dari aktivitas dunia, tidak. Hadirnya sakinah tadi adalah liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambahkan iman mereka di atas iman lagi. Untuk mencharge iman itu dibutuhkan sakinah, ketenangan hati yang itu hadir di majelis-majelis ilmu. Ketenangan itu hadir di tempat-tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Rasul. Yang kedua adalah Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya, kasih sayang dari Allah. Dikala kita gundah gulana, dikala kita penat memikirkan dunia kita, maka rahmat dari Allah ini yang akan menjamin, yang akan menjadikan jalan keluar bagi kita. Wa haffathumul malaikah. Yang ketiga adalah mereka akan diliputi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat. Bahkan malaikat tidak hanya hadir menjaga atau melihat saja. Hadirnya malaikat adalah membawa keberkahan. Berupa apa? Doa dari malaikat. Malaikat mendoakan para penuntut ilmu, ridhon bima yatlub, karena ridha atas apa yang sedang mereka cari. Seraya mendoakan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunkan dosa mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Dan yang berikutnya adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Mereka yang hadir di majelis-majelis ilmu tadi, Allah akan sebut nama mereka, Allah banggakan mereka fi man indahu, di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. yakni Allah akan sebut nama mereka, Allah banggakan mereka di kalangan para malaikat, makhluk yang terpuji. Maka inilah bagian daripada motivasi kita bersama, kita yang menyempatkan di antara waktu-waktu kita untuk duduk bersama, belajar bersama. Semoga ini menjadi bagian dari pemberat timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan kajian kita insyaallah akan bahas satu kitab, kitab yang barangkali familiar di tengah kaum muslimin, satu kitab yang kaya akan faedah, kaya akan nasihat dan juga wasiat, yakni kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dari namanya saja sudah begitu luar biasa. Riyadhun itu artinya taman-taman, As-Shalihin artinya orang-orang soleh. Ya, Riyadhus Shalihin tamannya orang-orang soleh. Karena majelis ilmu sebenarnya disampaikan Rasulullah SAW adalah raudhatun min riyadhil jannah. Majelis ilmu itu adalah taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Disitulah seorang mendapatkan ketenangan, kenyamanan, mendapatkan solusi bahkan dari persoalan-persoalan hidupnya. Yang insya Allah kita akan mengawali pada malam hari ini. Ngapunten saya tidak pakai slide ya. Nanti lain waktu kalau memang perlu untuk pakai slide kita bisa pakai slide-nya. Yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengawali pembahasan pada kitabnya ini dengan hal yang paling mendasar. Bab tentang al-ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwal al-barizah wal khafiyah.
Ini bab tentang apa? Ikhlas. Serta menghadirkan niat ya, di dalam semua amalan maupun perkataan. Al-barizah, yakni yang nampak, wal khafiyah, ataupun yang tersembunyi. Hal yang paling mendasar, yang paling penting dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala adalah niat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian wahai manusia, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik, yang paling bagus amalnya? Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya. Ya, Allah tidak mengatakan yang paling sering amalnya, tapi langsung spesifik yang paling baik amalnya. Para ulama ketika menafsirkan makna amal yang terbaik di sini, ya, di antara adalah Syekh Sa'di rahimahullah taala menyatakan dalam tafsirnya ada dua kriteria. Akhlasuhum lillah. Yang pertama adalah orang yang dalam beramal dia ikhlas murni hanya karena Allah. Dan yang kedua adalah aswabuha, yang paling benar. Maksudnya apa? Paling sesuai dengan sunnah Rasulullah, lebih-lebih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya adalah timbangan. Keduanya adalah mizanul amal, timbangan amal. Ini antara ikhlas dengan mutaba'ah, ini mengikuti sunnah, ini adalah timbangan amal. Yang mana amal manusia itu ditimbang yang pertama dari mizanul batin, timbangan batin berupa apa? Niat yang ikhlas. Yang kedua timbangan zahir berupa kecocokan atau kesesuaian amal yang dikerjakan dengan sunnah yang dicontohkan. Maka penting sekali lagi ya untuk mengukur sejauh manakah niatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini tidak hanya terbatas pada amalan yang zahir saja. Bahkan yang lebih mendasar adalah pada amalan hati, amalan batin. Ya. Sudahkah niat kita dalam beribadah itu karena cinta pada Allah, ataukah hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar hadir, pokoknya yang penting rawuh, ya, yang penting moro? Tidak demikian. Seorang mukmin menghadirkan niat ikhlas itu dari hatinya. Lalu apa yang maksud dengan ikhlas? Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam syarahnya, ya, Bahjatun Nadhirin, ya, syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan al-ikhlasu, ikhlas adalah an yurada bil amali wajhullahi ta'ala la ghairuhu. Ikhlas adalah ketika seseorang menginginkan dari amalnya atau dengan amalnya wajah Allah semata. Maksud dari wajah Allah di sini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan kata wajah? Wajah adalah bagian yang mulia, yang paling mulia dari zat. Ya. Manusia, ya, secara fisik itu dinilai dari apa? Yang ngapunten, dari wajah. Ya, fisik ya, penilaian fisik ya. Itu akan dilihat dari wajahnya dahulu. Apakah cerah ataukah muram dan yang sebagainya. Maka zat Allah taala lebih daripada itu. Mereka yang ikhlas adalah yang ketika dia beramal, dia tujukan amalnya itu untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala, bukan ridho yang lain. Wa dzalika ahadu syuruti qabulil amal. Dan niat yang ikhlas tadi adalah satu di antara syarat-syarat diterimanya amal. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian diterangkan lagi ada 4 syarat, ya, agar amal itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, ya, al-ikhlasu was-shawab. Langsung dua nggih. Ikhlas karena Allah, yang kedua tadi shawab, artinya benar, sesuai dengan contoh atau sunnah Rasulullah. Yang mana yang pertama ini bagian dari pribadi masing-masing. Setiap orang punya tugas, punya kewajiban untuk memurnikan niatan ibadahnya hanya untuk
untuk Allah. Adapun yang kedua, maka ini menjadi kewajiban bersama untuk dipelajari. Tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali dengan apa? Dengan belajar. Jadi niat saja tidak cukup. Dibutuhkan apa? Ilmu. Dan keduanya saling berbarengan. Bukankah Allah Ta'ala ketika menurunkan wahyu pertama kali itu justru tidak berkaitan dengan ibadah, tapi dengan apa? Ilmu. Surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Rabbmu Allah Ta'ala dialah zat yang paling agung, yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia ilmu itu dengan perantaraan al-qalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Maka prinsip ikhlas itu dibangun di atas ilmu. Tidak mungkin seorang dinilai ikhlas kecuali karena dia tahu siapa zat yang dia tuju, yakni Allah Ta'ala. Siapa zat yang dia takuti, Allah Ta'ala. Siapa zat yang diharapkan ridho darinya, zat yang diharapkan surga darinya, Allah. Maka penting sekali lagi membangun amal itu di atas landasan ikhlas dan juga ilmu berupa apa? As-shawab tadi, kebenaran wahyu yang datang dari Allah dan juga melalui lisan Rasulnya. Nah, kemudian syarat yang berikutnya ini sebagai syarat tambahan. Nah, cukup dua hal tadi. Ikhlas dan mutaba'ah itu adalah dua syarat mutlak dalam beramal. Ada dua syarat tambahan, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali. Wa nisful akhar, dan separuh yang lain adalah syarata kamal, dua syarat yang menyempurnakan. Yang pertama adalah al-akhdhu biquwwah, yakni hendaknya seorang dalam beramal itu betul-betul bersungguh-sungguh, mengerjakannya dengan sepenuh kekuatan yang dia miliki, dengan mujahadah, bukan sekedar main-main, bukan sekedar mengisi waktu luang, bukan sekedar bahasanya menggugurkan kewajiban, tidak. Betul-betul dia berusaha sekuat tenaga untuk ikhlas dan juga untuk sesuai dengan contoh Rasulullah. Dan yang keempat adalah al-musara'ah, bersegera dalam menunaikan amal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, di antara kebiasaan beliau ketika mengawali pembahasan, sebelum masuk pada hadis-hadis, karena kitab Riyadhus Shalihin ini sejatinya adalah kumpulan daripada hadis-hadis yang khususnya berkaitan dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, hal-hal yang bermanfaat bagi ruhiyah kita, bagi rohani kita. Namun sebelum beliau masuk pada pembahasan hadis, di setiap awal bab beliau selalu mengawali dengan menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan bab yang dibahas. Ayat yang pertama beliau sampaikan adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wama, dan tidaklah umiru, mereka diperintahkan. Konteks ayat ini secara khusus tertuju kepada orang-orang musyrik dan juga ahli kitab. Di awal ayat Allah menyebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Secara khusus itu tertuju pada person-person tersebut. Namun ada kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab.
Ya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat itu berdasarkan keumuman ayat, keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sabab. Ya, maksudnya apa? Banyak ayat-ayat yang turun karena satu peristiwa. Namun apakah kemudian peristiwa itu hanya bagi mereka hukumnya? Tidak. Hukum itu ada yang kemudian juga diterapkan bagi umat Nabi Muhammad, meskipun kita bukan pelaku atau bukan orang yang terkena itu secara langsung. Maka kembali pada ayat ini. Ya, tidaklah mereka, yakni orang ahli kitab dan juga musyrikin secara khusus dalam ayat ini, dan secara umum siapapun di antara makhluk ini, tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, betul-betul dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah, ya, serta sesuai dengan agama yang Allah syariatkan ini. Hunafa, ya, yang mana mereka bersikap lurus. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian adalah agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Poin penting dari ayat ini yang pertama adalah bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk satu tujuan, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Namun bukan sekedar beribadah kepada Allah dengan memurnikan niatan tadi, ikhlas karena Allah, serta hanif, lurus. Apa itu hanif? Yakni meniadakan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pertama tadi, bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk untuk tujuan yang satu, beribadahnya kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Sekaligus yang menjadi wazifah, tugas para nabi dan rasul, bahwa tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul yang Allah utus ke muka bumi ini kecuali membawa satu pesan utama, pesan mengajak manusia pada tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, ya, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur segalanya, serta mengesahkan Allah Ta'ala dalam nama dan sifatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad min rasulin, satupun rasul, illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah. Ilah itu apa? Sesembahan, bukan hanya terjemahan Tuhan itu ya. Ada banyak Tuhan-Tuhan yang disembah manusia. Namun kata ilahun itu spesifik. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa ana, kata Allah, kecuali hanya aku, fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah mendasarkan lagi, menekankan lagi, tidak semua ibadah itu diterima oleh Allah. Hanya ibadah yang mukhlisin, yang dikerjakan oleh mereka orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya hanya kepada Allah, ya, yang sesuai dengan agama atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunafa, ya, kemudian yang berikutnya adalah tentang kata hunafa. Hunafa itu jamak dari hanif, yang lurus.
Artinya apa? Mereka yang hanya beribadah dengan syariat Islam ini, bukan dengan syariat yang lain. Termasuk yang disoroti dalam ayat surat Al-Bayyinah adalah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik. Para ahli kitab sejatinya mereka telah mendapatkan kisi-kisi bahwa kelak akan datang nabi akhir zaman. Ya, disebutkan sifat-sifat fisiknya maupun sifat-sifat khuluqiyahnya, berupa akhlaknya. Semua mereka telah tahu. Bahkan namanya sekaligus Allah telah sebutkan. Ya. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan tatkala Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, ya, bahwa aku datang kepada kalian sebagai seorang Rasul, utusan Allah Ta'ala, sekaligus membawa kabar gembira. Wa mubasyiran bi rasul, aku membawa kabar gembira akan datangnya seorang Rasul, ya'ti min ba'di, yang dia akan datang setelahku, ya. Ismuhu Ahmad, namanya spesifik. Ya, ini siapa? Ahmad. Ahmad ini masih dalam suku kata yang sama, atau dari penggalan kata dari kata hamida yahmadu, ya, memuji. Ahmad ini sosok yang paling terpuji, sebagai Muhammad adalah sosok yang terpuji. Namanya jelas. Namun tidaklah ahli kitab baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani, tidaklah mereka meninggalkan Rasulullah, tidaklah mereka menolak Rasulullah SAW, kecuali apa? Baghyan bainahum, karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa lebih berhak mendapatkan jatah sebagai Nabi dan Rasul, karena mereka dari golongan Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad itu Bani Ismail. Ya, jadi Bani Israel itu, siapa itu Israel? Di antara ulama ada yang menyebutkan Israel di sini mengarah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub sendiri adalah turunan daripada Ishak alaihissalam. Ishak adalah putra dari Ibrahim alaihissalam. Jadi muaranya adalah pada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Ibrahim ini adalah dua percabangan, Ishak dan Ismail. Dari Ishak inilah paling banyak nabi turun, ya. Dari Ishak ini paling banyak nabi yang diturunkan. Yang Ishak kemudian menurunkan Nabi Yakub. Yakub ini yang digelar dengan Israel tadi. Jadi Israel sejatinya secara bahasa itu bukan buruk. Ya, Israel itu ada yang menyebutkan makna adalah Abdullah, hamba Allah. Israel maupun Ismail dan Ibrahim itu bukan bahasa Arab, karena memang bukan dari Arab. Nabi Ibrahim itu datang dari Babilonia, dari Irak, yang kemudian hijrah, ya, ke Palestina, ya. Baru kemudian setelah lahir Ismail kecil beserta ibunya, ya, Hajar, dikirimkan kemana? Makkah, ya. Yang dari situlah kemudian lahir nantinya, ya, dari jarak yang panjang sosok Nabi dari bangsa Arab, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang atau kaum dari Bani Israel mereka tidak ridho, tidak rela. Bagaimana bisa lahir Nabi dari Bani Ismail atau dari bangsa Arab? Ya, sedangkan nabi-nabi yang ada yang turun itu semuanya dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana orang-orang musyrik pun tidak ridho ketika mereka harus mengikuti risalah yang disampaikan Nabi Muhammad. Kenapa harus Muhammad? Kenapa tidak yang lain? Ya. Meskipun sekali lagi mereka tidak mencela Rasul dalam akhlaknya, tidak. Bahkan orang-orang musyrik itu yang menggelar Rasulullah apa? Al-Amin, sosok yang dipercaya. Namun ketika Nabi Muhammad mengambil pengaruh, ya, pengaruh besar dari bangsa Arab, yang mana bangsa Arab itu bangsa besar dengan banyak kabilah, yang masing-masing kabilah berbangga dengan apa? Kedudukan mereka, dengan pimpinan mereka.
Sedangkan Muhammad ibarat anak kemarin sore tiba-tiba ya, menjadi sosok yang populer, yang berpengaruh bagi orang-orang Arab kala itu, maka mereka tidak ridho. Yang kesemuanya itu sekali lagi menolak ajaran mulia ini, menolak ajaran Islam karena kedengkian serta kesombongan mereka. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk satu, beribadah kepada Allah ya, dengan ikhlas dan dengan lurus, mengikuti ajaran yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di ayat tadi secara khusus Allah menyebutkan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah ya. Serta supaya mereka apa? Di samping beribadah secara umum tadi, ada ibadah yang Allah khususkan. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kenapa dua ibadah ini dikhususkan di antara ibadah yang lain? Adapun salat ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat adalah ibadah badaniyah yang paling agung. Di antara ibadah-ibadah badaniyah ada haji, ada umrah, ya. Kemudian ada siyam badaniyah, jihad bahkan. Di antara yang paling utama dari ibadah-ibadah badaniyah adalah ibadah salat. Bayangkan saja, ya, tidak ada ibadah yang Allah perintahkan itu, yang Allah langsung memanggil Rasulullah untuk sampai ke singgasananya, kecuali ibadah salat. Bahkan Allah ampirkan beliau, Allah tampakkan kepada beliau peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa agung. Allah abadikan perintah salat itu dalam satu surat, bahkan suratul Isra, surat Al-Isra. Gambar tentang Isra dan Mi'raj. Isra artinya memperjalankan, Mi'raj artinya menaikkan. Karena perjalanan itu terjadi secara horizontal dan secara vertikal. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Makkah, Rasulullah diajak sowan ke Masjidil Aqsa, negeri yang diberkahi, alladzi barakna haulahu, diberkahi di sekelilingnya, diberkahi penduduknya. Lebih-lebih Masjidil Aqsa ini adalah tempat di mana singgahnya banyak para nabi. Ya, negeri Syam yang saat ini terpecah menjadi 4 bagian, ya, Suriah, Palestina, Lebanon dan Yordania. Semula disebut dengan Syam, negeri Syam, negeri yang diberkahi. Dan akan terus Allah berkahi sampai kelak terjadi hari kiamat. Kemudian lanjut lagi ke mana? Ke langit. Tidak langsung ke langit ke-7. Diambilkan langit pertama, inda Baitul Izzah, di Baitul Izzah. Bertemu dengan Nabi. Langit kedua dan berikutnya. Setiap langit beliau berjumpa dengan nabi-nabi sebelum beliau. Hingga akhirnya sampailah beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala menerima titah agung. Bayangkan saja jikalau kita mendapatkan surat atau pesan, ya, hanya sekedar dari kawan itu biasa. Tapi kalau pesan datang dari Pak Gubernur misalkan, atau bahkan mungkin dari Presiden, kira-kira kita biasa-biasa saja atau ya excited gitu, begitu tertarik, ya. Kita merasa begitu terhormat. Lebih-lebih Rasulullah dipanggil langsung di hadapan Allah yang menunjukkan bahwa itu perkara yang penting, perkara yang sangat urgent. Kenapa tidak cukup Allah sampaikan kepada Jibril, malaikat Jibril agar sampaikan kepada Muhammad bahwa diperintahkan sholat sekian dan sekian, namun Allah panggil langsung beliau, yang di sana Rasulullah mendapatkan kemuliaan, ya, berjumpa langsung dengan Allah Ta'ala meskipun bukan berjumpa dengan tatap muka, ya, cahaya yang menyilaukan itulah yang beliau dapati, namun beliau langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat yang semula 50 waktu, ketika Rasulullah hendak kembali bertemu dengan Nabi Musa menyarankan, irji' ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, fa inna ummataka la tutiqu dzalik, karena umatmu tidak akan mampu sholat yang 50 waktu. Bayangkan, ya, hanya 5 waktu saja ini masih banyak, sebagian bahkan banyak kaum muslimin yang bolong-bolong, yang mestinya dikerjakan tepat waktu banyak yang diundur-undur. Nah, padahal hanya 5 waktu, yang sekali waktunya itu cukup 10 menit.
bandingkan dengan 24 jam yang Allah berikan. Jauh. Namun sekali lagi, Musa mengatakan 50 waktu tidak mungkin, umatku tidak akan sanggup. Dikurangi 5 lagi. Ketemu dengan Nabi Musa, dikatakan lagi terus sampai ketika tinggal 5 saja. Nabi Musa masih menyarankan kembali kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu. Apa kata Rasul? Tidak wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau menghadap Allah taala, Allah katakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Ya, perkataanku sudah tidak dapat dirubah lagi. Wa inna hadhihi khamsun wa hiya khamsun. Dan sungguhnya yang aku wajibkan ini 5 waktu, namun bagimu dan umatmu khamsun, artinya 50 waktu. Maksudnya apa? Ganjaran dari 5 waktu yang kita kerjakan setara dengan 50 waktu sholat. Itu rahasia ibadah kita, ibadah sholat kita. 5 waktu yang kita kerjakan ini sejatinya setara dengan 50 waktu, masyaallah muslimin. Itulah yang nantinya akan menjadikan iri para umat yang lain. Mereka yang dipanjangkan umurnya namun tidak diberkahi. Sebaliknya umat Nabi Muhammad singkat-singkat umurnya, namun Allah berikan peluang untuk melampaui umur mereka yang pendek. Bukankah dari setiap tahun ya, dari setiap Ramadan ada 1 malam, yang 1 malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ini nyata. Kalau kita konversi 1000 bulan ini 83 tahun lebih. Berapa dibandingkan dengan jatah usia kita yang kata Rasul, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60-70, artinya selebihnya bonus. Bayangkan kalau kita bisa maksimalkan setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Sejatinya kita telah melampaui umat-umat terdahulu. 10 tahun saja itu sudah setara dengan 800 tahun lebih. Bayangkan. Itu baru 1 malam saja. Belum lagi sholat yang 5 waktu, belum lagi dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Ya. Rasul mengatakan as-salatul khamsu, sholat 5 waktu. Ya. Wal jumu'atu ila jumu'ah, satu Jumat ke Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, ibadah Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi kafarat, penghapus dosa di antara ya, jarak waktu tersebut. Majduni batil kabair, selama dosa besar dijauhi. Jadi kembali pada inti ibadah sholat tadi ya. Allah menyebutkan secara khusus tentang ibadah sholat karena kedudukan sholat di antara ibadah badaniyah adalah ibadah yang paling agung, yang paling utama. Demikian pula dengan zakat. Adapun zakat adalah ibadah maliyah yang paling agung. Ya, zakat adalah harta yang wajib kita keluarkan ya, ketika telah mencapai nisabnya. Baik itu zakat mal ataupun zakat fitur. Yang tujuan dari zakat itu bukanlah Allah ingin mendapatkan harta kita, tidak. Sebaliknya Allah ingin mensucikan harta kita, sebagaimana Allah ingin membersihkan hati kita dari sifat kikir dan dari sifat cinta dunia. Itulah zakat. Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana merelakan dunia yang bukan milik kita. Ya. Zakat mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki sejatinya bukan milik kita. Bahkan sebagiannya itu adalah milik saudara kita. Dan di atas semua apa yang kita miliki adalah lillahi ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika dinul qayyimah. Yang demikian tadi, ketika seorang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan syariat ya, menyempurnakan ibadah-ibadah yang utama, maka itulah agama yang lurus ya. Yang kita minta di setiap doa kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ajar, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tidaklah jalan yang lurus, melainkan jalan yang ada dalam agama ini, dalam syariat ini. Agama yang mengajak kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, serta menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Ayat yang kedua, singkat saja yang terbatas, adalah surat Al-Hajj ayat 37. Allah mengatakan,
lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguhnya ya, daging-daging unta yang kalian sembelih, darah daging unta yang kalian sembelih tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan menggapai ridha Allah, namun yang akan sampai kepada Allah Ta'ala at-taqwa minkum, ketakwaan kalian. Maksudnya apa? Tujuan dari kita berkurban bukan hanya untuk menyembelih, menumpahkan darah, tidak. Tujuan intinya adalah agar kita murnikan kurban kita hanya untuk Allah SWT, yang dengan kurban tersebut menjadi tangga kita untuk sampai pada derajat takwa. Karena yang Allah terima dari kurban-kurban kita bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan bulunya, akan tapi takwa dan keikhlasan dari kita. Allah Ta'ala merintahkan Rasulullah SAW ya, dalam satu ayat di surat Al-Maidah ayat 27, watlu alaihim naba abnai Adam, ceritakanlah kepada mereka kisah tentang dua putra Adam, Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya ini mempersembahkan kurbannya masing-masing. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, maka diterima oleh Allah ya, salah satu dari keduanya ini, kurban dari salah satunya, namun tidak diterima yang lain. Si Qabil tidak diterima, Habil lah yang kurban diterima. Hingga ketika Qabil ini mengancam saudara sendiri, qala la aqtulannak, akan aku bunuh engkau. Ini dia merasa apa? Dengki, iri. Kenapa kok dia yang diterima sedangkan saya tidak? Namun jawaban dari si Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sejatinya Allah hanya menerima kurban dari hamba yang bertakwa kepada Allah. Ini apa maksud dari takwa di sini? Yang ikhlas dalam kurbannya hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya, bahwasanya salatku, ibadahku, termasuk kurban adalah ibadah. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat ya, kajian Kitab Riyadhus Shalihin pada bab ikhlas yang pertama ini, moga-moga dapat bermanfaat. Pada akhirnya mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada wa sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.